Ini saya ingin berbicara tentang Tuhan peduli. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan peduli. Sekarang taruh tangan kanan di dada seperti ini. Ya, sama-sama katakan dengan iman bersama saya, Tuhan sangat peduli dengan hidup saya. Dengan iman sekali lagi, Tuhan sangat peduli dengan hidup saya. Dengan keluarga saya, dengan rumah tangga saya, dengan anak-anak saya, dengan pekerjaan saya, dengan kesehatan saya, dengan bisnis saya, dengan seluruh aspek kehidupan saya, Tuhan peduli. Amin. Sebaliknya, setan coba ingin menghalangi ucapan ini di telinga kita. Sebaliknya, setan ingin memberikan kepada kita, kan sakit kamu gak sembuh-sembuh, kamu sudah tua, anak-anakmu sudah melupakan kamu. Waktu kamu punya uang, orang berbondong-bondong datang kepada kamu. Waktu kamu bukan siapa-siapa, orang mulai meninggalkan kamu. Itu setan, saudara. Sama-sama katakan dengan saya, itu setan. Tapi jangan nengok kanan kiri ya, ntar berantem satu sama lain. Amin. Tuhan itu peduli dengan hidup kita. Tuhan itu sayang dengan hidup kita. Amin. Nah, Bapak Ibu coba kita lihat dalam Yesaya pasal 40 ayat 29. Ini ayat bagus sekali. Dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Dia memberikan kekuatan kepada yang lemah. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan memberikan kekuatan pada saat saya lemah. Amin. Dan ayat selanjutnya, dia menambahkan kekuatan kepada yang tidak berdaya. Ketika saudara sedang lemah baik secara ekonomi, fisik, keluarga, rumah tangga, ingat, you are not alone. Ada tangan yang gak kelihatan, dia akan turunkan bagi kita, memberikan kita, menambahkan kita His strength, His power. Dia kasih saudara kekuatan. Iya, tapi dagangannya sepi Pak Gembala, Pak Verona. Mau dagang ini itu sepi. Saya cuma mau bilang firman ini tidak berdusta. Dia yang sama yang memberi kekuatan kepada orang Israel, dia yang sama juga memberi kekuatan atas hidup saudara dan saya. Tepuk tangan bagi Yesus. Buat istri-istri di gereja ini, ketika suami saudara gak peduli, percayalah, Tuhanmu peduli. Ketika orang tua kita gak peduli, Tuhanmu tetap peduli. Amin. Ketika mungkin orang gereja udah gak peduli, Tuhan tetap peduli. Amin Bapak Ibu. Ya tapi Pak, saya ini udah yatim, gak punya orang tua. Percayalah, apa yang dikatakan Raja Daud, dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi lanjut usia atau sudah tua, tetapi aku tidak pernah melihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Amin. Apa artinya? Artinya Tuhan, He cares for us. Dia peduli dengan kita Bapak Ibu Saudara. Bahkan di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah situasi yang akan going to resesi Bapak Ibu Saudara, Dia peduli sama saudara dan saya. Amin. Saudara bayangkan, resesi belum dimulai, kita sudah diberitahu oleh Tuhan. He was announced for us. Dia udah announce buat kita bahwa akan terjadi resesi. Karena Dia peduli, Tuhan minta tolong urapi semua umatku di sini satu-satu dengan minyak urapan. Karena ombaknya nanti akan gede. Orang akan teriak. BBM naik aja semua pada teriak Bapak Ibu. Kemarin saya lagi gak sengaja buka lagi, harga-harga bahan pokok di pasar sudah mulai naik. Kemarin nonton di televisi lagi, harga drive online, mereka semua minta naik. Semuanya akan naik Bapak Ibu. Tapi ketahuilah, Tuhanmu dan Tuhanku, Yesusmu dan Yesusku, tetap Tuhan yang peduli dengan anak-anaknya. Tepuk tangan bagi Dia. Amin Bapak Ibu. Terserah keadaannya mau berguncang kayak gimana, saudara kuatkan iman, percaya ini bahwa Tuhan peduli. Dia gak mungkin tinggalkan kita. Saudara yang sedang sakit, sudah berobat, kok gak sembuh-sembuhnya, Tuhan tetap peduli.
Beautiful in His time. Kita akan disembuhkan, dipulihkan, dimerdekakan, gak sakit-sakitan lagi, gak loyo lagi. Sebab Dia peduli, Bapak Ibu. Amin. Ada berapa banyak orang tua yang pada akhirnya ingin dibuang sama karena mungkin buat anaknya merasa orang tuanya sudah merepotkan dan dia taruh di tempat panti jompo dan lain sebagainya. Tante, dengan rasa hormat saya ngomong sebagai wakilnya Yesus, spokespersonnya Jesus. Jangan marah sama anak tante. Masih ada Tuhan yang peduli dengan kita. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, Bapak Ibu. Amin. Jangan respon kejahatan dengan kejahatan, benci dengan benci. Kemarin saya tulis satu quote, Bapak Ibu Saudara, yang memang diilhami oleh Tuhan sendiri. Ketika kita membenci orang lain, itu sama saja kita sedang melukai diri kita sendiri. Karena benci hanya menimbulkan sakit hati, dendam, kecewa, penyakit, dan lain sebagainya. Orang lain enak tidur ngorok, kita masih mikirin orang yang kita benci. Bayangin. Dari sinilah timbul stres, emosi, sakit penyakit, bisa tumor, bisa depresi. Karena kita kebanyakan mikirin orang lain, benci. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan kita peduli. Amin. As human being mungkin kita panik, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ngelihat rekening kita, Bapak Ibu Saudara. Aduh, ini besok bayar gaji gimana? Tuhan mengerti kok itu, Bapak Ibu. Bayar pegawai gimana, maintenance rumah gimana, bayar bulanan gimana. Tuhan mengerti. Yang Tuhan mau, don't panic. Jangan panik. Tetap percaya. Firman-Nya berkata, Dia memberi kekuatan kepada kita yang lemah. Amin. Tepuk tangannya dong. Amin, saudara. Pokoknya di saat kita jalan kayaknya gak ada jalan nih. Percaya ujung-ujungnya Tuhan akan buka jalan. Sepertinya pintunya udah tertutup nih. Saudara percaya ujung-ujungnya Tuhan buka pintu yang baru. Ingat loh Bapak Ibu, Yesus Tuhan kita itu bisa menolong di Alfa, di awal, di Immanuel, di tengah-tengah, dan beyond Omega, saudara. Let's say, katakan, ya tapi tanggal 9 saya udah jatuh tempo harus bayar. Tanggal 11 dia juga masih bisa berperkara. Nanti saya dibikin malu. Tuhan tidak pernah membuat malu anak-anaknya. Dia gak akan mempermalukan hidup kita. Karena kita ini kesayangannya. Taruh tangan kanan di dada, sama-sama katakan dengan saya kesayangan Tuhan. Coba lihat kanan kirinya, gua kesayangan Tuhan nih. Coba yang barusan ngomong lagi ke dia, gue juga. Gak mungkin gak dibela, gak mungkin gak ditolong, gak mungkin gak disembuhin. Sometimes kita dibuat deg-degan agar jantung kita sehat, bos. Sometimes kita dibuat Tuhan untuk mikir, aduh besok bayar gimana, supaya otak kita gak hun-hun. Do you know meaning of hun-hun? Seems like bihun, you know? Kadang-kadang itu perlu terjadi, saudara. But it's okay. Tuhan di pihak kita, Tuhan beserta kita. Finally, kita keluar lebih daripada pemenang. Tepuk tangan bagi Yesus. Karena janjinya ya dan amin. Dia memberikan kekuatan kepada aku yang lemah. Kalaupun kita harus melewati jalur operasi medis, nggak hina itu, saudara, nggak hina. Bukan berarti Tuhan nggak kuat, kekuatannya nggak nyata, enggak. Dia mau buat cerita dalam hidup kita. Betul Tante Elizabeth? Betul kali ya? Dia mau buat cerita bagaimana jantung anaknya disembuhkan, dipulihkan secara sempurna. Meskipun harus lewat jalur medis. Come on, gereja Tuhan, jangan underestimate medis. Nih ada dokter nih, ada banyak dokter juga. Aku tolak dalam nama Yesus medis dan dokter semuanya. Aduh. Ya kalau harus disuntik ya disuntik. Tapi bilang sebelum disuntik dalam nama Yesus. Saya kemarin habis suntik sama istri, sama putri saya, vaksin flu.
Karena saya tahu COVID mainnya di flu, ya udah kita vaksin. Nah, nggak mungkin minyak urapan saya tuangin di hidung. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nggak mungkin. Minggu depan saya bindeng, saudara. Bapak Ibu, saudara, kasih dalam Tuhan. Kali ini saya akan bicara Tuhan peduli, Tuhan mengerti. Jemaat bilang, tapi kitanya yang nggak ngerti, pastor. Ah, gila kan Bapak Ibu? Apa-apa minyak urapan. Sakit mata bukan pakai iso, tenang-tenang, minyak urapan. Buta Bapak Ibu. Saya ngomong gini di Facebook dibilang keong kau. Kacau, dikatain keong saya. Amin Bapak Ibu. Tuhan peduli dengan hidup kita. Nah, saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Amin. Dia penuh dengan kasih dalam hidup kita. Dia gak liatin kita, nih orang banyak dosanya, nih banyak pelanggarannya. Najis. Sono aja deh. Yang di sini kalau lagi ada pendeta khotbah dia rebah-rebahan, tidur-tiduran. Pindah ke sini. Di sini udah tua-tua semua, udah mau deket. Pindah. Gak. Tuhan kita terima kita apa adanya. Amin. Amin. Maaf ya tante, gak menyinggung tante. Ini realita. Tuhan gak pilih kita berdasarkan usia, warna rambut. Amin. Usia hanya bilangan, tetap Tuhan cinta kita. Amin. Nah saudara, Tuhan kita tuh Tuhan yang penuh dengan kasih dan pengampunan. Dan Tuhan kita adalah juga Tuhan yang penuh dengan tanggung jawab. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan saya penuh dengan rasa tanggung jawab. Jadi itu gak mungkin saudara gak ditolong Tuhan, itu impossible. Ada lagunya tuh. Orang dunia aja punya lagu keren. Impossible, gak mungkin. Amin saudara. Enjoy the process. Enjoy Bapak Ibu Saudara. Nikmatin aja. Tuhan bertanggung jawab. Amin. Istri saya ngomong gini sama putri saya. Kita udah mau tidur, habis doa bersama, doain Bapak Ibu. Istri saya ngomong, nggak tahu AC tiba-tiba ngadat, bocor pipanya bocor. Pokoknya apapun caranya, pokoknya AC harus nyala. Anak gue nggak boleh kepanasan. Tuh, orang tua dunia aja peduli nih sama orang model kayak begini si Opi. Apalagi Yesus. Biarin aja Bapak Ibu. Mau tagihan tanggal 1 kek, tanggal 2 kek, tanggal 11 kek. Tuhan bisa tolong sebelum tanggal 1. Tuhan bisa tolong tepat di tanggal 1. Tuhan bisa tolong juga lewat tanggal 1. Jangan atur Tuhan, atur diri kita untuk kita percaya sama Dia. Dia memberikan kekuatan, Dia memberikan jalan keluar, Dia memberikan kemenangan bagi hidup kita yang percaya kepadanya. 7 tepuk tangan bagi Tuhan. Amin saudara. Percaya Dia bertanggung jawab. Aduh Tuhan, saya sakit nih Tuhan. Nah kalau sakit, 2, ke dokter sama pakai minyak urapan. Amin. Percaya aja Tuhan pasti sembuhkan saya. Ada pujiannya, saya suka begini Bapak Ibu. Saya ganti nama Yesus ya. Yesus mengerti, Yesus peduli segala persoalan yang kita alami, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul katakan Yesus, sebab Yesus peduli. Dia peduli kok. Dia peduli ketika saudara dijahatin orang, Dia peduli untuk bela kita. Amin. Amin saudara. Ketika mungkin suami saudara auban gak ngerti, udah diomongin A, B, C sampai Z, Dia tetap peduli. Cuman yang Dia mau kita sabar tunggu waktunya. Jangan paksa Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, don't push Him. Biarkan waktunya berjalan.
Tugas kita bukan ketok-ketok Tuhan. Tuhan, now. Satu kali ada cerita dalam Bible, namanya Hana. Hana punya suami namanya Elkana. Elkana punya istri yang kedua, madu, namanya Penina. Penina punya banyak anak, tapi Hana gak punya anak. Dengar ya Bapak Ibu ya. Buat orang Yahudi, kemandulan adalah suatu kehinaan dan manusia ini terkutuk. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, Hana udah berdoa ke bait Elohim, ke bait Yahweh menurut tradisi Yahudi. Yod He Vav He, Bapak Ibu Saudara, dia berdoa. Di sana ada imam yang bernama Eli. Eli pun melihat, kok perempuan ini kayak orang gila ya. Mulutnya kayak yang ada di TikTok tuh. Relax. Kok yang ketawa ibu-ibu semua nih, ibu-ibu gaul nih, TikTokan semua nih sebelah kiri nih. Yang di sini nggak tahu loh. Iya pastor, kita siang dan malam merenungkan firman. Top. Ini nih, saya madep sini aja deh nih. Ini abisnya pelangap-pelongo semua kayak ada di TikTok tuh ya kan, yang suka gitu. Ini nggak bengong semua. Apaan sih? So holy gitu. Kita nggak tahu sih, kita taunya Michael, Gabriel, Musa. Yang sono mau dunia pastor kesini aja ntar ketularan loh. Dosa loh, jahat. Sebelah kanan ya. Ini pasti sebelah kiri tahu nih kalau lagu penyembahan. Dir dur der pasti tahu nih. Sekiri bangga digi der, dir dur der. Tuh pada ketawa kan. Ciki bang, ciki dong. Ciki bang. Tuh dia lagi-lagi nggak tahu tuh. Bengong malah ngeliatin begini sebelah kanan. Yang ini taunya dan ku ingin mengenalmu. Tuh keren. Berarti ini orang-orang yang siap diangkat Tuhan nih, cepat nih sini nih. Rusak nih pelayanan ini. Bagus. Nanti kita TikTokan bareng-bareng ya Bapak Ibu. Ini umat kami Bapak Ibu Saudara. Imam Eli bilang perempuan ini gila. Tapi dia bilang enggak. Aku ini orang yang sedang bersusah-susah Tuhan. Aku sedang bergumul untuk minta anak. Di saat mungkin Elkana gak peduli, Penina madunya jauh lebih gak peduli. Tapi Tuhan peduli. Saudara mau tahu kepedulian Tuhan? Hana cuma minta anak dalam kandungan supaya aibnya ditutup, gak malu. Tapi Tuhan saking peduli, dia bukan hanya kasih anak, dia kasih nabi gede Bapak Ibu. Di kandungan Hana, dia kasih nabi gede, namanya Samuel. Sometimes kita minta, Tuhan aku mau Alphard dong, Tuhan aku mau apa ya, uang, rumah. Dia mau kasih kita gede, beyond, more than, lebih dari yang kita doakan. Tapi kita selalu mintanya yang receh-receh Bapak Ibu Saudara. Halo? Permintaan Hana tuh buat Tuhan receh banget ya, ilah cuman anak Hana. Biang lo tuh namanya Sarah, gue kasih anak. Jadi bapak bagi bangsa Israel, namanya Isaac. Elu lagi kata Tuhan, rengek-rengek minta anak, gue kasih di kandungan lo nabi gede. Namanya Samuel. Nggak ada nabi dalam perjanjian lama segede dia Bapak Ibu. Keren ini nabi. Disayang Yahweh, disayang Elohim, disayang Tuhan. Serius. Dalam perjanjian baru lagi Bapak Ibu Saudara, ada seorang nama anak Tuhan bernama Elizabeth, istri dari Imam Zakaria. Sama-sama kepingin minta anak. Tuhan peduli, dia gak hanya kasih anak, dia kasih nabi penutup Bapak Ibu Saudara. Nabi gede namanya Yohanes. Apa yang saudara doakan Tuhan itu peduli. Kenapa Tuhan hold? Karena Tuhan mau kasih yang jauh lebih gede, jauh lebih besar. Kenapa Elizabeth yang nyata di sini dulu gak disembuhkan? Karena dia pengen dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Kalau cuma langsung itu sakit paru-paru plak sembuh, puji Tuhan. Paling kesaksiannya anaknya, menantunya, cucunya, dulu oma sakit paru-paru loh, tapi sembuh. Amin. Saya lihat di TikTok saya udah hampir 100.000 yang nonton, 91.000 orang. Yang komen hampir 1.000 orang. Amin, Yesus hidup, Yesus dahsyat tuh. Kita gak pernah tahu apa rencana Tuhan buat kita.
kepedulian Tuhan buat kita. Amin Bapak Ibu. Sometimes dia kayaknya seakan quote and quote sengaja kita diinjak-injak harga dirinya sama orang. Sometimes terkadang dia sepertinya sengaja dia biarin anak kita berpacu dengan maut, hidup kita berpacu dengan sakit penyakit. Untuk pada akhirnya we have history Bapak Ibu Saudara. Kita punya ceritanya Tuhan dan ceritanya kita. Kita bisa cerita tuh gak bosan-bosan. Siapapun yang nyaksiin videonya Tante Elizabeth itu pasti sangat terberkati, memotivasi hidup orang. Kalau dengar ceritanya Dokter Siar juga orang akan terberkati. Bagaimana dia dihina, dia diam, dia dihina, dia diam aja. Tapi Tuhan yang angkat dia. Amin. Hana dihina, dimaki-maki. Elizabeth dihina, dimaki-maki. Tetapi di balik hinaan dan maki-makinya itu ada nabi besar yang Tuhan titipkan di dalam kedua kandungan ini. Amin. Dulu juga saya dimaki-maki banyak orang Bapak Ibu Saudara. Mana mungkin bisa buka gereja? Mana mungkin? Ini kotoran kucing semua Bapak Ibu. Ada yang bulat, ada yang pecah bentuknya. Ada yang berair, ada yang setengah kering, ada yang kering. Macam-macam kayak permen Saudara. Uang gak punya. Saksinya Pastor William, ada Nathan, ada istri saya, ada orang-orang lama yang mengikuti pelayanan ini. Gak ada yang mau join di tempat ini. Gereja apaan gak ngejalanin persembahan, gak wajib perpuluhan. Tuh saya diomongin. Tapi saya percaya kalau Tuhan yang buka, Tuhan yang menyediakan. Dia peduli atas gereja ini. Amin Bapak Ibu. Secara data kita sudah hampir bisa mengumpulkan 400 jemaat Bapak Ibu. Bagaimana mungkin kotoran binatang Tuhan ubah, dibersihkan, dia panggil jiwa-jiwa yang hidup, saudara dan saya. Amin.